Suami ketahuan biayai operasi plastik pelakor di Korea Selatan, langsung aku bekukan rekening dan kublokir kartu kredit. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga tembaga, memantulkan cahayanya pada permukaan kolam renang Infinity Pool yang membentang di belakang sebuah mahakarya arsitektur modern di kawasan elit Pondok Indah. Di dalam rumah berdinding kaca itu, Anindita, atau Nindi bagi lingkarannya, tengah menatap deretan angka yang menari di 3 monitor melengkung di hadapannya. Jari-jarinya yang lentik, dihiasi cincin berlian sederhana namun berkarat tinggi, bergerak lincah di atas papan ketik. Disinilah pusat kendali semesta mereka. Di ruang kerja inilah kekayaan keluarga mereka dirancang, dipupuk, dan dilipat gandakan. Nindi, dengan blus sutra berwarna gading dan celana palazzo hitam, adalah arsiteknya. Ia menyesap teh chamomilenya. Aroma menenangkan yang kontras dengan volatilitas pasar saham Asia yang sedang ia pantau. Semuanya terkendali. Dana investasi mereka tumbuh 12% di kuartal ini, sebuah pencapaian yang akan membuat suaminya, Bramantio, tersenyum bangga di rapat umum pemegang saham berikutnya. Bram, suaminya selama 10 tahun, adalah wajah dari imperium mereka. Pria itu memiliki karisma, senyum jutaan dolar, dan kemampuan menawan siapapun dalam radius 10 meter. Nindi adalah otaknya, dan Bram adalah pesonanya. Mereka adalah tim yang sempurna, sebuah power couple yang fotonya kerap menghiasi majalah gaya hidup. Pintu ruang kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid bergeser tanpa suara. Bram masuk, masih mengenakan pakaian olahraga bermerek yang membalut tubuh atletisnya. Keringat membasahi pelipisnya, tetapi senyumnya tetap merekah sempurna. Bagaimana harinya sang jenius keuangan? Sapanya, suaranya dalam dan hangat. Ia mencondongkan tubuh, mengecup puncak kepala Nindi, meninggalkan aroma kolon mahal yang bercampur dengan aroma maskulin keringat. Seperti biasa, menjinakkan angka-angka liar, jawab Nindi, tersenyum kecil tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Kau terlihat lelah. Latihanmu berat. Hanya sesi rutin dengan personal trainer. Harus tetap bugar untuk mengimbangi istriku yang brilian, goda Bram. Ia berjalan ke minibar di sudut ruangan dan menuang air mineral dingin ke dalam gelas kristal. Malam ini ada undangan makan malam dari Pak Tirtayasa. Kau mau datang? Bisa jadi kesempatan bagus untuk melobi proyek properti baru mereka di Bali. Tentu, kata Nindi. Aku akan siapkan materinya. Percakapan yang efisien, penuh pengertian, layaknya dua mitra bisnis yang juga berbagi ranjang. Itulah pernikahan mereka. Teratur, produktif, dan tanpa gejolak. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Nindi merasakan sebuah getaran disonan dalam harmoni mereka yang sempurna. Sebuah not sumbang yang samar, tetapi cukup untuk membuat telinganya yang terlatih waspada. Getaran itu muncul lagi saat ponsel Bram, yang tergeletak di meja di samping Nindi, bergetar dan menyala. Sebuah notifikasi pesan dari aplikasi WhatsApp muncul di layar. Nama kontaknya hanya sebuah inisial, R. Sebelum Nindi sempat membacanya sekilas, tangan Bram sudah menyambar ponsel itu dengan kecepatan yang tidak wajar. Ah, grup Wa Property. Selalu saja ramai tidak penting. Gumamnya. Sedikit terlalu cepat, sambil mematikan layar dan memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Gerak-geriknya santai, tetapi mata Nindi yang tajam menangkap sepersekian detik ketegangan di rahang suaminya. Keanehan tidak berhenti di situ. Minggu lalu, saat meninjau laporan keuangan gabungan mereka, Nindi menemukan sebuah anomali. Ada transfer dana dalam jumlah yang sangat signifikan, cukup untuk membeli sebuah mobil mewah, ke sebuah rekening perorangan yang tidak ia kenali. Ketika ia menanyakannya, jawaban Bram terlalu santai, terlalu mengambang. Oh, itu? Investasi rahasia, sayang. Katanya sambil memijat bahu Nindi. Aku jadi angel investor untuk startup seorang teman lama. Prospeknya luar biasa, tapi masih sangat rahasia. Jangan khawatir, aku sudah memperhitungkan risikonya. Anggap saja ini dana hiburan. Nindi, yang tidak pernah menganggap uang ratusan juta sebagai dana hiburan, merasa ada yang salah.
Bram tidak pernah membuat keputusan investasi sebesar itu tanpa mendiskusikannya secara mendetail dengannya. Mereka membangun kekayaan ini bersama, dengan prinsip transparansi penuh. Prinsip itulah yang kini terasa dilanggar. Malam itu, saat mereka bersiap untuk acara makan malam, Bram menerima telepon. Seperti biasa, ia berjalan menjauh ke arah balkon, memunggungi Nindi, suaranya merendah menjadi bisikan. Nindi, sambil memilih anting-anting di depan meja rias, bisa menangkap beberapa serpihan kata yang terbawa angin malam. Kata-kata seperti, sabar sedikit lagi, dan semuanya akan sepadan. Lalu diakhiri dengan, aku pastikan ini yang terbaik untukmu. Itu bukan percakapan bisnis. Nada bicaranya terlalu personal, terlalu menenangkan. Setelah menutup telepon, Bram kembali ke kamar dengan senyum yang dipaksakan. Klien dari Singapura. Cerewet sekali. Kelitnya. Nindi hanya mengangguk. Hatinya terasa dingin seperti berlian di lehernya. Surga yang ia bangun dengan susah payah selama 1 dekade ini mulai menunjukkan keretakannya. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Bram sedang terburu-buru pergi, mengatakan ada masalah mendadak di salah satu proyek konstruksi mereka di selatan Jakarta. Ia sempat membuka laptopnya di meja ruang keluarga untuk memeriksa sesuatu. Namun panggilan telepon dari mandor proyek membuatnya bergegas pergi, meninggalkan laptop itu dalam keadaan menyala dan terbuka. Nindi, yang baru saja selesai dengan conference call-nya, berjalan melewati ruang keluarga. Niatnya hanya satu, menutup laptop suaminya. Itu adalah kebiasaannya, merapikan hal-hal kecil yang sering Bram lupakan. Ia menghargai keteraturan. Namun, saat tangannya hendak menyentuh laptop itu, layar yang sempat meredup tiba-tiba menyala kembali, menampilkan sebuah notifikasi pop-up dari aplikasi email. Waktu seakan berhenti. Suara gemericik air dari taman vertikal di dinding ruangan mendadak lenyap dari pendengarannya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa sakit. Di layar itu, terpampang sebuah baris subjek yang ditulis dalam bahasa Inggris yang dingin dan lugas. Pengirim, no-reply@gangnambeauty.kr. Subjek, your consultation u deposit confirmation, Gangnam Beauty Clinic. Napas Anindita tertahan di tenggorokannya. Gangnam Beauty Clinic. 2 frasa itu berputar-putar di benaknya, menghantam kesadarannya seperti palu godam. Transfer dana rahasia. Telepon-telepon berbisik. Inisial, R, di ponselnya. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia coba abaikan, kini melompat dan menyatu dengan sendirinya, membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan menyakitkan. Tangannya gemetar saat ia menatap baris teks itu. Ini bukan investasi startup. Ini bukan klien dari Singapura. Ini adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling terencana dan mahal. Suaminya sedang membiayai seseorang untuk mengubah wajahnya di salah satu distrik operasi plastik paling terkenal di dunia. Dan orang itu, pastinya, bukanlah dirinya. Retakan di surga mereka kini telah menganga menjadi sebuah jurang yang dalam dan gelap. Dan Anindita, yang berdiri di tepiannya, merasakan dinginnya kemarahan yang membekukan kesedihannya. Permainan sandiwara ini harus berakhir. Dan ia akan memastikan, dirinya lah yang akan menulis babak finalnya. Getaran dari penemuan itu tidak membuat Anindita roboh. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Seolah syok dan kepedihan hatinya langsung membeku menjadi pilar es yang dingin dan kokoh. Ia tidak menyentuh laptop itu. Dengan napas yang teratur secara mekanis, ia berbalik, berjalan ke dapur, dan menuang segelas air dingin. Ia meminumnya dalam sekali teguk, merasakan air es itu mengalir ke kerongkongannya, seolah memadamkan api yang baru saja mulai berkobar di dadanya. Ia harus berpikir. Konfrontasi adalah langkah seorang amatir, sebuah ledakan emosi yang hanya akan memberikan kepuasan sesaat namun menghancurkan keunggulannya dalam pertarungan ini. Bram akan mengelak, berbohong, bahkan mungkin memutarbalikkan fakta dan membuatnya tampak seperti istri pencemburu yang paranoid. Ia tidak akan memberi Bram kesempatan itu. Ia akan mengumpulkan amunisi, setiap butir bukti digital yang bisa ia temukan, hingga ia memiliki senjata pemusnah massal yang siap diledakkan pada saat yang paling tepat. Malam itu, ketika Bram pulang,
Nindi menyambutnya dengan senyum yang sama seperti biasanya. Senyum yang kini terasa seperti topeng porselen yang berat di wajahnya. "Bagaimana masalah di proyek?" tanyanya, sambil membantu Bram melepaskan dasinya. "Beres. Hanya miskomunikasi kecil antara mandor dan supplier," jawab Bram, mencium pipinya sekilas. Ciuman itu terasa seperti sentuhan kulit ular. "Aku lelah sekali. Ingin langsung mandi air hangat." Saat makan malam, Nindi menjadi pengamat yang ulung. Ia memperhatikan bagaimana Bram sedikit terlalu sering melirik ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Ia mendengar nada riang yang dipaksakan dalam suaranya saat ia bercerita tentang rencana ekspansi perusahaan. Setiap kata, setiap gerak-gerik, kini menjadi data. Bram tidak tahu bahwa ia sedang berada di bawah mikroskop, dan setiap kebohongannya memperbesar citra dirinya menjadi monster di mata Nindi. Kesempatan emas itu datang keesokan paginya. Bram berangkat lebih pagi untuk rapat di luar kota dan mengatakan mungkin akan pulang larut malam. Rumah itu kini sepenuhnya menjadi milik Nindi. Ini adalah medannya. Ini adalah ruang perangnya. Setelah memastikan asisten rumah tangganya sibuk di area belakang, Nindi berjalan ke ruang kerja Bram. Ruangan itu mencerminkan kepribadian suaminya. Sedikit berantakan, penuh dengan majalah-majalah otomotif dan piala-piala golf, sebuah kontras dengan kerapian minimalis di ruang kerjanya sendiri. Ia duduk di kursi kulit milik Bram, merasakan hawa asing di wilayah kekuasaan suaminya. Ia membuka laptop Bram. Tentu saja ia tahu kata sandinya. Anindita 1010, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ironi yang begitu pahit hingga Nindi ingin tertawa. Jari-jarinya menari di atas trackpad. Langkah pertama, riwayat Pramban. Ia membuka histori pencarian Google milik Bram, menggulir ke belakang selama beberapa bulan terakhir. Apa yang ia temukan adalah sebuah narasi digital yang memuakkan tentang rencana pengkhianatan suaminya. Klinik operasi plastik terbaik di Seoul untuk orang Indonesia. Biaya feline surgery dan rinoplasti Korea Selatan. Dokter bedah plastik spesialis mata Korea. Review Gangnam Beauty Clinic. Apartemen harian mewah di Gangnam. Daftar itu terus berlanjut. Bram telah melakukan riset yang sangat mendalam. Ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah sebuah proyek yang direncanakan dengan saksama. Lalu, Nindi menemukan nama itu. Di antara pencarian tentang prosedur medis dan akomodasi, terselip beberapa pencarian nama. Rika Amalia Instagram. Facebook Rika Amalia. Profil LinkedIn Rika Amalia. Jantung Nindi berdebar lebih kencang. Ia membuka tab baru, mengetik Rika Amalia di bar pencarian Instagram. Puluhan profil muncul, tetapi satu foto profil langsung menarik perhatiannya. Seorang wanita dengan senyum yang sedikit miring, berpose di sebuah kafe kelas menengah. Nindi mengkliknya. Akun itu tidak dikunci. Isinya adalah sebuah etalase kepolosan dan ambisi yang canggung. Foto-foto selfie dengan filter berlebihan yang gagal menutupi tekstur kulitnya yang tidak rata dan bentuk hidungnya yang agak lebar. Foto makanan di restoran yang jelas-jelas mahal, kemungkinan besar dibayari oleh Bram. Caption-captionnya penuh dengan kutipan motivasi murahan tentang mengejar impian dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Inikah seleramu sekarang, Bram? Batin Nindi. Rasa jijik menjalari dirinya. Wanita ini, yang di mata Nindi tampak biasa saja, burik, begitulah kata kasar yang muncul di benaknya, adalah alasan di balik semua ini. Bram tidak sedang mencari cinta, ia sedang mencari kanvas kosong untuk dilukis sesuai fantasinya, dan Rika adalah kanvas itu. Langkah berikutnya adalah kotak masuk email. Nindi tidak perlu mencari lama. Dengan kata kunci, Gangnam Beauty Clinic. Email konfirmasi itu langsung muncul di urutan teratas. Ia membukanya. Di sana, terlampir rincian konsultasi dan bukti transfer uang muka sebesar 200 juta rupiah. Nama pasien, Rika Amalia. Prosedur yang direncanakan, rinoplasti, epicantoplasti, dan feline jaw surgery. Sebuah paket transformasi total. Nindi merasakan gelombang dingin menjalari tulang punggungnya. Ini nyata. Sangat nyata.
Ia kemudian menggunakan fitur pencarian di email dengan kata kunci, tiket. Hasilnya lebih menghancurkan dari apapun yang ia bayangkan. Sebuah email dari agen perjalanan online. Di dalamnya, terlampir 2 set dokumen PDF. Dokumen pertama, tiket pesawat kelas bisnis atas nama Bramantio, tujuan Jakarta, Tokyo. Tanggal keberangkatan, 17 Oktober. Dokumen kedua, tiket pesawat kelas bisnis atas nama Rika Amalia, tujuan Jakarta, Seoul. Tanggal keberangkatan, 17 Oktober. Kebohongan itu kini terpampang begitu jelas. Perjalanan dinas ke Jepang hanyalah sebuah kedok. Mereka akan berangkat pada hari yang sama, kemungkinan besar di penerbangan yang berbeda untuk menghindari kecurigaan, lalu bertemu di Seoul. Tidak berhenti di situ, Nindi menemukan folder tersembunyi di dalam email yang diberi label investasi properti. Isinya bukan properti, melainkan korespondensi antara Bram dan Rika. Pesan-pesan mereka penuh dengan panggilan sayang yang memuakan. Dari Rika, "Sayang, aku takut banget tapi juga excited. Nanti pas pulang, kamu bakal pangling lihat aku. Wajah baruku ini cuma buat kamu seorang pokoknya cinta." Balasan Bram, "Tenang saja, cantik. Semuanya sudah aku urus. Dokter di sana yang terbaik. Kamu tinggal duduk manis, pejamkan mata, dan saat kamu buka mata lagi, kamu akan jadi bintang. Aku akan ada di sana menunggumu." Nindi sudah melihat lebih dari cukup. Dengan ketenangan seorang jenderal perang, ia mulai bekerja. Ia menyambungkan sebuah hard drive eksternal ke laptop. Satu persatu, ia menyimpan salinan dari setiap bukti, riwayat pencarian, tangkapan layar profil Instagram Rika, email dari klinik, email tiket pesawat, dan seluruh percakapan menjijikkan mereka. Ia membuat beberapa cadangan, satu di hard drive, satu lagi diunggah ke penyimpanan awan pribadi yang terenkripsi. Setelah semua bukti aman, ia melakukan pembersihan. Ia menghapus riwayat pencariannya sendiri di laptop Bram, menghapus jejaknya dari folder recently opened files. Ia membuat semuanya tampak seolah tidak pernah ada yang menyentuh laptop itu. Ia duduk bersandar di kursi Bram, menatap kosong ke arah jendela. Matahari sore mulai menyorotkan cahaya keemasan ke dalam ruangan. Kemarahan dingin tadi kini mulai mendidih, berubah menjadi energi yang membara. Rencana itu mulai terbentuk di benaknya. Sebuah skenario pembalasan yang presisi dan tanpa ampun. Mereka berdua, Bram dan Rika, sedang terbang menuju impian mereka. Nindi akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mereka terbang, akan semakin keras mereka jatuh saat ia memotong sayap mereka tepat di tengah perjalanan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan penuh ancaman, terukir di bibirnya. Anindita menutup laptop Bram dengan gerakan yang pelan dan terkendali. Tidak ada lagi keterkejutan, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Yang tersisa hanyalah kejelasan yang dingin dan tajam, seperti pecahan es di dasar jiwanya. Rencana itu terbentang di benaknya bukan sebagai amukan emosi, melainkan sebagai sebuah strategi bisnis yang kompleks. Aset, liabilitas, risiko, dan eksekusi. Bram telah melakukan investasi yang buruk menggunakan dana bersama mereka. Maka, sebagai manajer keuangan keluarga yang kompeten, adalah tugas Nindi untuk melakukan mitigasi kerugian dan likuidasi aset yang bermasalah. Aset bermasalah itu adalah suaminya sendiri. Keesokan paginya, setelah Bram pergi, Nindi tidak langsung bertindak. Ia melakukan rutinitasnya seperti biasa. Yoga pagi, sarapan sehat sambil membaca berita bisnis, lalu masuk ke ruang kerjanya. Ketenangan adalah senjatanya. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam peperangan. Panggilan telepon pertamanya bukan ke sahabatnya untuk menangis, melainkan ke Laras, pengacara korporat keluarganya. Seorang wanita parubaya yang otaknya setajam silet dan tidak punya waktu untuk drama. Mereka berbicara melalui jalur telepon yang terenkripsi. "Selamat pagi, Laras." Sapa Nindi dengan suara yang tenang. "Nindi, tumben sekali. Ada apa? Aku harap bukan soal akuisisi perusahaan baja itu lagi." "Bukan. Ini lebih personal," kata Nindi,
Nadanya datar. Aku butuh konsultasi pribadi di luar kantor. Segera. Ini menyangkut struktur aset bersama dan potensi gugatan perdata atas penyalahgunaan dana. Ada jeda sejenak di seberang sana. Laras cukup pintar untuk menangkap apa yang tidak dikatakan. Aku mengerti. Restoran La Fontaine. Jam 3 sore ini. Ruang privat atas namaku. Terima kasih, Laras. Panggilan kedua adalah kepada David, private banker kepercayaannya yang selama ini mengelola portofolio investasi mereka. David adalah pria yang lebih mempercayai angka daripada manusia, dan ia sangat menghormati intuisi finansial Nindi. David, Nindi di sini. Sapanya. Aku ingin melakukan sedikit restrukturisasi portofolio kita. Ada peluang investasi baru di sektor energi terbarukan yang ingin aku masuki secara pribadi. Aku ingin kau memindahkan 80% dari aset di rekening investasi bersama kita ke rekening kustodian atas namaku saja. Buat seolah ini adalah bagian dari strategi diversifikasi risiko. 80%? Itu jumlah yang sangat signifikan. Nindi, apa Bram sudah setuju? Tanya David, sedikit ragu. Bram menyerahkan keputusan strategis ini sepenuhnya padaku. Kau tahu itu? Jawab Nindi. Suaranya mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Anggap saja aku sedang melindungi kita dari volatilitas pasar di sektor properti yang sedang dipegang Bram. Kau bisa siapkan dokumennya? Aku akan tanda tangani secara digital hari ini. David, yang tahu betul bahwa Nindi adalah motor penggerak kekayaan mereka, tidak bertanya lebih jauh. Baik, Nindi, akan segera saya proses. Langkah-langkah awal telah diambil. Fondasi keuangan Bram kini telah ia gerogoti dari dalam, meninggalkan sebuah fasad yang tampak kokoh namun sebenarnya kosong dan siap runtuh. Hari-hari menjelang keberangkatan Bram adalah sebuah pertunjukan akbar. Anindita memainkan perannya sebagai istri yang penuh perhatian dengan begitu sempurna, hingga ia pantas memenangkan piala Oscar. Ia memasakkan makanan favorit Bram. Ia memijat pundak suaminya saat pria itu mengeluh lelah. Ia mendengarkan dengan penuh minat saat Bram mengarang cerita tentang presentasi penting yang harus ia siapkan untuk klien di Jepang. Malam sebelum Bram berangkat, Nindi membantunya berkemas. Inilah puncak dari sandiwaranya. Ia mengeluarkan kemeja-kemeja mahal dari lemari, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam koper Rimowa hitam milik Bram. Pastikan kau bawa mantel wol ini. Ya, cuaca di Tokyo di pertengahan Oktober bisa sangat tidak menentu, ucapnya lembut, sambil mengelus kain mantel itu. Dalam hatinya, ia membayangkan betapa tidak bergunanya mantel itu di ruang tunggu klinik operasi plastik yang hangat di Seoul. Bram memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Nindi. Aku pasti akan merindukanmu. Hanya seminggu, tapi rasanya akan lama sekali. Nindi bisa merasakan detak jantung suaminya di punggungnya. Detak jantung seorang pembohong. Ia membalikkan badan, menatap mata Bram, dan tersenyum. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan baik-baik saja di sini. Ia lalu menyelipkan sebuah kartu kecil tulisan tangan ke dalam saku jas Bram. Dibaca saat di pesawat. Ya. Isinya hanya 3 kata. Cepat pulang, sayang. 3 kata yang akan terasa seperti sabetan pedang saat Bram membacanya nanti dalam keadaan putus asa. Sesuai jadwal, ia bertemu Laras di La Fontaine. Tanpa basa-basi, Nindi meletakkan hard drive eksternal di atas meja. Semua buktinya ada di dalam. Rencana perjalanan, bukti transfer, korespondensi, semuanya. Laras memasang hard drive itu ke tabletnya. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan ekspresi kaget yang langka saat ia melihat semua file yang telah disiapkan Nindi. Ia menatap Nindi dengan pandangan baru, sebuah campuran antara simpati dan kekaguman. Nindi, ini bukan sekadar bukti. Ini adalah surat vonis mati, kata Laras, suaranya serius. Dengan ini, kita tidak hanya bisa membekukan asetnya, tapi kita bisa menuntutnya atas penipuan dalam pernikahan. Kau bisa mendapatkan hampir segalanya. Aku memang menginginkan segalanya, jawab Nindi dingin. Siapkan semua dokumennya. Gugatan cerai, tuntutan ganti rugi,
Dan yang paling penting, surat perintah pembekuan aset. Aku ingin kau mengajukannya tepat saat aku memberimu aba-aba. Malam itu, notifikasi dari David masuk ke ponsel Nindi. Transfer aset telah selesai. Sebagian besar kekayaan likuid mereka, saham, obligasi, reksadana, dan deposito, kini aman berada di bawah kendalinya seorang. Yang tersisa di rekening bersama hanyalah saldo operasional untuk pengeluaran bulanan dan limit kartu kredit. Sebuah umpan agar Bram tidak curiga. Malam terakhir sebelum keberangkatan Bram terasa begitu surreal. Mereka makan malam di teras, ditemani cahaya lilin dan suara jangkrik. Bram banyak bicara, seolah ingin menutupi rasa bersalahnya dengan rentetan kata. Ia berjanji akan membawakan Nindi hadiah sutra terbaik dari Kyoto. Nindi hanya tersenyum, mengangguk, dan menuangkan anggur lagi ke gelas suaminya. Saat Bram akhirnya tertidur, Nindi masih terjaga. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap, wajah orang asing yang telah berbagi ranjang dengannya selama 10 tahun. Tidak ada air mata, hanya ada kekosongan yang luas. Ia sudah berduka atas pernikahannya. Sekarang adalah waktunya untuk mengurus pemakamannya. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Laras. Lusa, pukul 11 waktu Seoul. Badai itu kini telah siap. Dan Anindita, sang pawang badai, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Pagi itu, tanggal 17 Oktober, matahari terbit di Jakarta seperti hari-hari biasa. Namun di dalam kediaman Bramantio dan Anindita, udaranya terasa berbeda. Ada keheningan yang ganjil. Keheningan yang bukan berasal dari ketenangan, melainkan dari kata-kata yang sengaja tidak diucapkan. Di meja makan yang terbuat dari marmer Italia, sarapan tersaji dengan sempurna, seolah menyangkal kekacauan yang tersembunyi di baliknya. Bram, dalam balutan kemeja polo dan celana chino, pakaian khasnya untuk perjalanan bisnis yang nyaman, tampak gelisah. Ia beberapa kali memeriksa jam tangannya, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dan meneguk kopinya lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha keras menampilkan citra seorang eksekutif yang sibuk dan penting. Anindita, di seberangnya, adalah antitesis dari kegelisahan itu. Ia bagaikan patung porselen yang hidup, gerakannya anggun, tatapannya tenang, senyumnya tipis namun selalu terpasang. Ia dengan sengaja menusuk ke dalam kebohongan suaminya. Sudah kau cek ulang semua materi presentasi untuk klien di Tokyo? Tanyanya, suaranya terdengar jernih di tengah keheningan. Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan yang indah. Bram sedikit terkesiap, lalu cepat-cepat menguasai diri. Tentu, sayang, sudah di dalam tas. Ini proyek besar, aku tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Bagus, balas Nindi, sambil mengoleskan selai pada rotinya. Aku yakin kau akan berhasil. Kau selalu berhasil memukau semua orang. Pujian itu keluar dari bibirnya, namun di dalam benaknya, kalimat itu terdengar seperti sebuah ejekan. Ya, kau memang pemukau, seorang penipu ulung. Perjalanan menuju bandara adalah sebuah masterclass dalam pengendalian diri. Bram, mungkin karena merasa bersalah, meraih tangan Nindi dan menggenggamnya. Tangan Nindi terasa dingin di dalam genggaman suaminya yang hangat dan sedikit berkeringat. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak menarik tangannya. Sentuhan yang dulu terasa menenangkan itu kini terasa asing dan menjijikan, seperti sentuhan seorang kriminal. Mereka tiba di Terminal 3 Ultimate, di area keberangkatan premium yang sepi. Saat menyerahkan koper dan paspornya, Bram melirik Nindi dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kelegaan karena akan segera pergi dan rasa bersalah yang samar. Waktu perpisahan itu akhirnya tiba, tepat di depan eskalator menuju ruang tunggu. Aku berangkat, ya, kata Bram, menarik Nindi ke dalam pelukan. Dalam dekapan suaminya, Nindi tidak merasakan apa-apa selain detil-detil kecil yang ia rekam dengan presisi seorang analis. Aroma parfum Aqua di Parma yang ia hadiahkan, tekstur kain jaketnya yang sedikit kasar, dan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini adalah pelukan terakhir mereka sebagai suami istri, dan Nindi memastikan ia mengingatnya sebagai data, bukan kenangan. Ia melepaskan diri lebih dulu. Hati-hati di jalan, Bram,
ucapnya, menatap lurus ke mata suaminya. Aku tunggu kabar baiknya. Bram tersenyum, sama sekali tidak menyadari makna ganda yang menusuk di balik kalimat itu. Ia mengira istrinya mendoakan kesuksesan bisnisnya. Ia tidak tahu bahwa kabar baik yang ditunggu Nindi adalah berita tentang kehancurannya. Bram berbalik dan melangkah menaiki eskalator, melambaikan tangan sekali tanpa menoleh. Anindita hanya diam memperhatikannya hingga sosok itu lenyap dari pandangan. Pintu menuju masa lalu mereka telah tertutup rapat. Nindi tidak langsung pulang. Ia justru naik ke lantai atas, menuju sebuah kafe yang menghadap langsung ke landasan pacu. Dari balik dinding kaca, ia memiliki pemandangan sempurna dari burung-burung besi yang datang dan pergi. Ia memesan espresso macchiato, minuman pahit yang cocok dengan suasana hatinya, lalu membuka tabletnya. Pikirannya bekerja seperti seorang pengendali lalu lintas udara. Di layarnya, ia melacak dua penerbangan secara bersamaan. Japan Airlines Jalan 726 tujuan Tokyo, dan Garuda Indonesia G878 tujuan Seoul. Di peta digital, dua ikon pesawat itu mulai bergerak, perlahan meninggalkan titik merah yang menandakan Jakarta, lalu terbang menuju arah yang berbeda. Sebuah metafora sempurna untuk kehidupan mereka. Kini ia hanya butuh satu hal, konfirmasi visual. Tanda bahwa mangsanya telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. Ia membuka Instagram, mengakses akun samaran yang telah ia siapkan. Ia tahu persis psikologi orang seperti Rika. Kesempatan untuk memamerkan gaya hidup mewah yang bukan miliknya tidak akan pernah ia sia-siakan. Dugaannya 100% benar. Hampir 2 jam setelah lepas landas, sebuah lingkaran berwarna pelangi muncul di sekitar foto profil Rika. Cerita baru telah diunggah di Close Friends. Nindi mengetuknya. Gambarnya persis seperti yang ia bayangkan, klise dan norak. Kaki yang disilangkan dengan sepatu hak baru, segelas sampahnya di meja lipat, dan di sampingnya, bukti utama, boarding pas kelas bisnis dengan nama Rika Amalia dan tujuan ICN, Incheon. Latar belakangnya adalah gumpalan awan putih di angkasa biru. Captionnya bahkan lebih buruk dari yang ia duga. On my way to be the best version of me. So blessed and grateful for my baby cinta new life upgrade. Nindi menatap layar itu dengan ekspresi datar. Tidak ada kemarahan, hanya kepuasan yang dingin. Upgrade? Batinnya. Kita lihat saja nanti. Dengan gerakan yang mantap, ia mengambil tangkapan layar. Bukti final. Ia membuka aplikasi pesan transkripsi, mengirim gambar itu ke Laras. Pesannya singkat, tegas, dan tanpa emosi. Target telah mengudara dan mengonfirmasi tujuan. Rencana dieksekusi sesuai jadwal. Besok, pukul 11 KST. Balasan dari Laras hanya satu kata. Siap. Anindita mematikan semua perangkatnya. Ia menatap kosong ke arah pesawat yang baru saja lepas landas, membayangkan Bram dan Rika, dua manusia bodoh yang terbang di ketinggian 35.000 kaki, mabuk oleh angan-angan. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Anindita membuka lemari pendingin anggur. Ia mengambil sebotol Chateau Margaux 2015, anggur yang mereka beli untuk dirayakan pada ulang tahun pernikahan ke-10 mereka bulan depan. Ia membukanya tanpa ragu. Malam ini adalah perayaannya. Perayaan kemerdekaannya. Sambil memegang gelas kristal berisi cairan merah pekat itu, ia berjalan ke jendela besar di ruang keluarga, menatap lautan lampu Jakarta. Ia bisa membayangkan dengan sangat detail apa yang akan terjadi besok pagi di Seoul. Kepanikan di wajah Bram saat semua kartunya ditolak. Kebingungan Rika yang menyakitkan. Humiliasi saat mereka menyadari bahwa mereka terdampar tanpa uang sepeser pun. Ia mengangkat gelasnya. Untuk sebuah kejatuhan, bisiknya pada bayangannya di kaca. Semoga pendaratannya menyakitkan. Api sudah disulut. Kini, ia hanya perlu menunggu untuk mendengar jeritannya. Udara Seoul pada hari Jumat pagi itu terasa sejuk dan penuh energi. Dari jendela suite presidensial di Lotte Hotel, menara-menara kaca di distrik Myeongdong berkilauan seperti kristal di bawah sinar matahari musim gugur. Rika Amalia menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia mengenakan jubah mandi sutra hotel yang terlalu besar untuk tubuhnya,
memegang segelas jus jeruk yang terasa seperti nektar para dewa. Ini adalah kehidupan yang ia impikan, kehidupan yang ia rasa pantas ia dapatkan. Indah sekali, ya, sayang, desahnya, tanpa menoleh pada Bram yang sedang mengancingkan kemejanya di depan cermin besar. Bram tersenyum pada bayangannya sendiri di cermin. Tidak seindah dirimu nanti, jawabnya. Suaranya penuh keyakinan seorang pria yang merasa menjadi raja dunia. Ia menghampiri Rika, memeluknya dari belakang, dan mereka berdua menatap cakrawala kota. Setelah hari ini, seluruh dunia akan bertekuk lutut padamu. Pada kita. Pagi itu adalah puncak dari fantasi mereka. Sarapan mewah di kamar, mobil sewaan premium dengan sopir pribadi, dan janji sebuah transformasi total yang akan mengubah nasib mereka. Pukul 10 pagi, mobil Mercedes hitam itu meluncur mulus, membawa mereka melewati jalanan Seoul yang ramai menuju distrik yang paling didambakan, Gangnam. Gangnam Beauty Clinic bukanlah sebuah klinik biasa. Bangunannya lebih mirip galeri seni modern daripada fasilitas medis. Dinding marmer putih, instalasi cahaya yang artistik, dan staf yang bergerak dengan efisiensi senyap. Mereka disambut dengan hangat oleh seorang konsultan bernama Miss Kim, yang senyumnya sehalus porselen. Rika dipersilakan masuk ruang konsultasi privat untuk bertemu langsung dengan kepala ahli bedah, Dr. Moon, seorang legenda dalam dunia bedah estetika Korea. Sementara itu, Bram digiring ke sebuah lounge VIP yang mewah, disuguhi teh ginseng dan kue-kue kecil. Ia duduk di sofa kulit yang empuk, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Ia adalah sang Pygmalion, sang pemahat yang akan menciptakan mahakaryanya. Biaya bukan masalah. Untuk hasil terbaik, ia rela membayar berapapun. Sekitar 1 jam kemudian, Miss Kim kembali menghampiri Bram dengan senyum yang sama ramahnya. Tuan Bramantio, konsultasi dengan Dr. Moon berjalan sangat lancar. Rika sangat bersemangat. Dr. Moon sudah menyiapkan rencana prosedur dan timnya sudah siaga. Sesuai prosedur kami mohon agar sisa pembayaran dapat dilunasi sebelum kami memulai tindakan. Tentu saja, kata Bram dengan angkuh. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia mengeluarkan dompet kulit buayanya, dan dari dalamnya, ia mengambil kartu andalannya. Kredit card hitam metalik dengan tulisan Infinite yang berkilau. Kartu dengan limit tak terbatas. Simbol statusnya. Ia menyerahkan kartu itu kepada Miss Kim. Gesek saja. Semuanya. Ucapnya dengan nada santai. Miss Kim membawa kartu itu ke meja resepsionis yang terbuat dari onis. Bram memperhatikannya dari kejauhan, menunggu suara mesin EDC yang mencetak bukti transaksi. Namun, suara itu tidak kunjung datang. Sebaliknya, ia melihat Miss Kim berbicara dengan kasir. Wajah mereka menunjukkan sedikit kebingungan. Miss Kim kembali menghampirinya. Senyumnya kini sedikit kaku. Maaf, Tuan Bramantio. Sepertinya ada sedikit masalah. Kartunya ditolak. Alis Bram bertaut. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Miss Kim mengangguk dan kembali ke meja. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ekspresi yang sama. Maaf, Tuan. Hasilnya tetap sama. Declinet. Rasa angkuh Bram mulai terkikis, digantikan oleh sedikit iritasi. Aneh sekali. Baiklah, pakai yang ini. Ia mengeluarkan kartu platinum lainnya dari bank yang berbeda dan menyerahkannya. Hasilnya sama. Declinet. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Bram. Ini tidak masuk akal. Ia mencoba kartu ketiga, lalu kartu debit utamanya. Semuanya ditolak. Suasana di lounge yang tadinya terasa mewah kini mulai terasa menyesakan. Staf lain mulai melirik ke arah mereka dengan tatapan ingin tahu. Pasti ada kesalahan sistem di Jakarta. Gumam Bram, lebih pada dirinya sendiri. Kepanikan mulai merayap di dadanya. Sebentar, saya transfer saja lewat mobile banking. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi perbankan prioritasnya. Ia memasukkan PIN-nya. PIN salah. Ia mencoba lagi. Lebih hati-hati. PIN salah.
Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Akun Anda diblokir karena 3 kali salah memasukkan PIN. Napas Bram tercekat. Ini tidak mungkin. Ia tidak pernah salah memasukkan PIN-nya. Dengan panik, ia mencoba membuka aplikasi perbankan lainnya. Ia bahkan tidak bisa login. Nama pengguna atau kata sandi tidak ditemukan. Seolah-olah seluruh identitas finansialnya telah dihapus dalam sekejap. Wajah Miss Kim kini benar-benar kehilangan senyumnya. Tuan, bagaimana ini? Dr. Moon dan timnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadwal operasi hari ini sangat padat. Nadanya tidak lagi ramah, melainkan tegas dan menuntut. Teror yang sesungguhnya mulai mencengkeram Bram. Ia terisolasi. Berada ribuan kilometer dari rumah, di salah satu kota termahal di dunia, tanpa akses sepeser pun ke uangnya. Ia seperti seorang raja yang jubah dan mahkotanya tiba-tiba dilucuti di tengah alun-alun, meninggalkannya telanjang dan tak berdaya. Di tengah kepanikannya, Dr. Moon keluar dari ruang konsultasi, diikuti oleh Rika yang wajahnya berseri-seri. Semuanya siap, seru Rika dengan gembira. Aku tidak sabar lagi. Namun, kegembiraannya langsung sirna saat melihat wajah Bram yang pucat pasi dan tatapan dingin dari Miss Kim. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu tegang begitu? Sebelum Bram sempat menjawab, Miss Kim yang angkat bicara, kini dalam bahasa Inggris yang dingin. I'm sorry, Miss Amalia. We cannot proceed with the surgery until the payment is settled. Your partner's cards are all declined. Maaf, Nona Amalia. Kami tidak bisa melanjutkan operasi sampai pembayarannya lunas. Semua kartu pasangan Anda ditolak. Kata-kata itu menghantam Rika seperti tamparan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri langsung berubah pias. Mimpi indahnya dalam sekejap berubah menjadi mimpi buruk yang memalukan. Semua mata di lobi itu kini tertuju pada mereka. Tatapan mereka berubah dari kagum menjadi kasihan, bahkan cemooh. Bram menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Ia terpojok, dipermalukan, dan benar-benar tidak berdaya. Ia telah terbang begitu tinggi, dan kini ia jatuh menghantam tanah dengan begitu keras. Dan ia tahu persis, siapa yang baru saja memotong sayapnya dari kejauhan. Anindita. Dunia Bramantio runtuh dalam keheningan yang memekakan telinga. Kata-kata Miss Kim, semua kartu Anda ditolak. Menggema di lobi klinik yang dingin itu, memantul dari dinding marmer dan lantai pualam, lalu menghantamnya berulang kali. Wajah Rika yang tadinya berseri-seri kini berubah menjadi topeng kebingungan dan horor. Senyumnya membeku, lalu perlahan luruh menjadi ekspresi tidak percaya. Ditolak? Maksudmu apa ditolak? Desis Rika, suaranya bergetar. Ia menatap Bram, matanya menuntut penjelasan. Bram, ini cuma salah paham, kan? Bilang sama mereka. Bram tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa kering, lidahnya keluh. Ia menatap Miss Kim, lalu ke staf lain yang kini memandangnya dengan tatapan dingin penuh perhitungan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai klien VIP, tetapi sebagai seorang penipu. Tuan, ujar Miss Kim dengan nada yang tidak bisa dibantah. Deposit yang Anda bayarkan hanya cukup untuk menutupi biaya konsultasi ekstensif dengan Dr. Moon dan persiapan awal tim kami. Kami tidak bisa melanjutkan. Anda dan Nona ini harus meninggalkan ruangan sekarang agar tidak mengganggu jadwal klien kami yang lain. Sikap mereka yang tadinya penuh hormat kini berubah menjadi pengusiran yang sopan namun brutal. Setiap kata terasa seperti cambukan. Diusir. Mereka diusir dari surga yang baru saja mereka masuki. Tunggu, sebentar, pasti ada jalan keluar. Seru Bram, suaranya terdengar putus asa. Ia meraih ponselnya. Tangannya gemetar hebat hingga ia nyaris menjatuhkannya. Ia harus menghubungi Anindita. Hanya Nindi yang bisa memperbaiki ini. Mungkin ini hanya kesalahpahaman teknis yang mengerikan. Ya, pasti begitu. Ia keluar dari lobi klinik yang terasa mencekik itu, diikuti oleh Rika yang mulai terisak. Di trotoar Gangnam yang sibuk, dikelilingi oleh wanita-wanita berpakaian sempurna dengan wajah hasil mahakarya bedah plastik, Bram merasa seperti sampah. Ia menekan nomor Anindita dengan cepat,
menempelkan ponsel ke telinganya. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di Jakarta, di ruang kerjanya yang tenang, Anindita menatap layar ponselnya yang menyala. Nama, Bramantio, berkedip di sana, diiringi getaran yang ritmis. Ia tidak merasakan apa-apa selain gelombang kepuasan yang dingin. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga mati. Beberapa detik kemudian, panggilan itu masuk lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap panggilan tak terjawab adalah sebuah simfoni kecil dari kepanikan suaminya yang sedang memuncak di belahan dunia lain. Ia membayangkan wajah Bram yang pucat, keringat yang membasahi keningnya, dan matanya yang liar mencari pertolongan. Angkat. Nindi. Angkat teleponnya. Brengsek. Teriak Bram pada ponselnya di tengah jalanan Seoul, menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Rika, yang kini menangis terseduh-seduh, mulai memukul-mukul lengan Bram. Ini semua salahmu. Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang aku akan jadi cantik. Kamu pembohong. Kamu mempermalukanku. Bram tidak menghiraukan Rika. Pikirannya hanya terfokus pada layar ponselnya. Panggilan ke-10. Tidak diangkat. Panggilan ke-11. Tidak diangkat. Ia terus mencoba, seperti orang gila, menolak untuk menerima kenyataan. Harapan terakhirnya adalah Anindita akan mengangkat telepon dan mengatakan, "Oh, maaf, sayang, ada kesalahan di pihak bank, sudah aku urus." Pada panggilan ke-15 yang juga mati tanpa jawaban, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Anindita. Dengan jantung berdebar kencang dan napas tertahan, Bram membukanya. Harapannya hancur berkeping-keping saat membaca serangkaian kalimat yang tersusun rapi dan kejam itu. Selamat menikmati liburanmu dengan Rika di Seoul. Semua rekening dan kartu kreditmu sudah kubekukan. Anggap saja itu hadiah perpisahanku. Jangan hubungi aku lagi. Ponsel itu meluncur dari genggaman Bram dan jatuh ke trotoar dengan bunyi gedebuk pelan. Kakinya terasa lemas. Lututnya seakan kehilangan semua tulangnya. Ia terhuyung dan bersandar pada dinding kaca sebuah butik mewah. Langit biru Seoul terasa berputar. Udara sejuk terasa menyesakkan paru-parunya. Ini bukan kesalahan teknis. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah eksekusi. Sebuah rencana yang disiapkan dengan sempurna. Senyum manis Nindi saat membantunya berkemas. Pertanyaannya yang penuh perhatian, pelukan hangatnya di bandara. Semuanya adalah bagian dari sandiwara mematikan ini. Ia telah meremehkan istrinya. Ia mengira Nindi adalah wanita penurut yang sibuk dengan angka-angkanya. Tidak menyadari bahwa wanita itulah yang memegang kendali penuh atas semua angka dalam hidupnya. Bram? Apa katanya? Tanya Rika. Isak tangisnya sedikit mereda, digantikan oleh firasat buruk. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke seberang jalan. Iklan-iklan digital raksasa yang menampilkan wajah-wajah sempurna para bintang K-pop seolah mengejeknya. Ia datang ke sini untuk membeli kesempurnaan. Namun kini ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air mineral. Bram, bentak Rika, menyadarkannya dari lamunannya. Bram menunduk, mengambil ponselnya yang retak. Ia menunjukkan layar itu pada Rika. Mata Rika membelalak saat membaca pesan dari Anindita. Wajahnya yang pucat kini diwarnai kemarahan yang meluap-luap. Jadi, kita tidak punya uang. Bisiknya, suaranya serak. Sama sekali. Bram hanya bisa menggeleng pelan. Kenyataan yang brutal itu mulai merayap masuk. Mereka terdampar. Terjebak di negara asing. Uang tunai yang mereka pegang hanya beberapa lembar won. Tidak cukup bahkan untuk membayar taksi kembali ke hotel. Hotel mewah tempat mereka menginap. Mobil sewaan. Semua kemewahan itu kini menjadi ancaman. Mereka tidak akan bisa membayarnya. Mereka berdiri di sana, di jantung distrik paling glamor di Asia. Dua orang pecundang yang baru saja kehilangan segalanya. Impian Rika untuk memiliki wajah baru telah hancur. Impian Bram untuk menjadi seorang raja telah lenyap. Mereka benar-benar beku di Seoul. Terperangkap dalam neraka es yang diciptakan oleh seorang wanita yang mereka remehkan ribuan kilometer jauhnya. Kepanikan adalah racun yang bekerja cepat. Bagi Bramantio,
Racun itu kini sudah menjalar ke seluruh sistem sarafnya, melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir jernih. Ia dan Rika telah berjalan tanpa tujuan selama hampir 1 jam, menjauh dari klinik yang memalukan itu. Kemewahan Gangnam yang tadinya tampak memikat kini terlihat mengancam. Setiap butik desainer, setiap restoran mewah, setiap iklan LED raksasa adalah pengingat akan status mereka yang baru, orang buangan tanpa uang sepeser pun. Rika sudah berhenti menangis. Air matanya telah kering, meninggalkan jejak maskara yang luntur di pipinya. Tangisnya telah bermetamorfosis menjadi racun yang lain, kebencian yang merajuk. Terus kita bagaimana sekarang? Desisnya untuk yang kesekian kali. Suaranya serak dan penuh tuduhan. Kita mau tidur di jalanan? Makan apa kita? Hah? Ini semua rencanamu. Ini semua salahmu. Setiap kata dari Rika adalah garam yang ditaburkan di atas luka menganga Bram. Ia ingin berteriak padanya untuk diam, tetapi ia tidak punya tenaga. Satu-satunya hal yang berputar di otaknya adalah satu nama. Anindita. Ia harus bicara padanya. Bukan lagi untuk meminta penjelasan, tetapi untuk memohon. Mengemis. Merendahkan dirinya serendah mungkin jika itu yang diperlukan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mencoba menelepon lagi. Ia sudah tidak peduli dengan harga dirinya. Ia hanya ingin keluar dari neraka ini. 1 panggilan. 2 panggilan. Pada panggilan ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Panggilan itu berhenti berdering dan sambungan pun terhubung. Hening. Di Jakarta, Anindita duduk di kursi berlengan di tepi kolam renangnya. Senja baru saja turun, mewarnai langit dengan sapuan warna ungu dan oranye. Di tangannya, tergenggam segelas gin and tonic yang dingin dan berembun. Ia telah membiarkan Bram matang dalam kepanikannya sendiri selama lebih dari 1 jam. Kini, ia siap untuk berbicara. Ia menekan tombol hijau di layarnya dan mengaktifkan loudspeaker. Halo. Suara Bram terdengar ragu, nyaris seperti bisikan. Nindi tidak menjawab. Ia hanya menyesap minumannya, membiarkan keheningan yang mahal itu menyiksa suaminya di seberang lautan. Nindi, kamu di sana? Tolong jawab aku. Suara Bram kini meninggi, syarat dengan keputusasaan. Nindi, apa-apaan ini? Kamu sudah gila. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa semua rekening dibekukan? Kamu sengaja mau membunuhku di sini. Rentetan pertanyaan itu keluar seperti tembakan membabi buta. Anindita mendengarkannya dengan sabar, sama seperti ia mendengarkan presentasi bisnis yang buruk. Setelah Bram kehabisan napas, barulah Nindi angkat bicara. Suaranya tenang, dingin, dan jernih seperti air es. Membunuhmu? Jangan berlebihan, Bram. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Milikmu? Itu uang kita. Aku ada urusan bisnis penting di sini. Bram mencoba berbohong, sebuah refleks menyedihkan dari seorang pria yang terpojok. Anindita tertawa kecil. Bukan tawa yang hangat, melainkan suara renyah seperti kaca yang pecah. Urusan bisnis? Urusan bisnismu bukankah seharusnya di Tokyo? Keheningan seketika menyergap Bram. Ia tertegun. Atau, lanjut Nindi, nadanya setajam pisau bedah. Mungkin yang kau maksud, urusan bisnis penting, itu adalah memastikan investasi barumu, seorang wanita bernama Rika Amalia, mendapatkan paket transformasi wajah di Gangnam Beauty Clinic? Prosedurnya, kalau aku tidak salah baca, adalah rinoplasti, epicantoplasti, dan feline jaw surgery. Apa aku ada yang salah sebut, Bram? Di ujung telepon sana, Bram serasa disambar petir. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia tahu. Nindi tahu segalanya. Setiap detail terkecil. Kebohongannya, rencananya, nama wanitanya, bahkan jenis operasi yang akan dilakukan. Ia benar-benar telanjang bulat di hadapan istrinya. Nindi, aku. Ia tergagap, tidak mampu merangkai kata. Semua arogansinya menguap, meninggalkan sosok pria yang hancur dan ketakutan. Aku minta maaf. Aku bisa jelaskan.
Tolong, Nindi. Tolong aktifkan satu kartu saja. Setidaknya untuk kami bisa pulang. Aku mohon. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Sang raja kini telah menjadi pengemis. Jelaskan, balas Nindi. Suaranya tanpa emosi. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku sudah melihat tiket pesawatnya, bukti transfernya, bahkan percakapan mesramu dengannya. Permainannya sudah selesai, Bram. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dan menyiksa Bram lebih dalam. Dan soal permohonanmu, lanjutnya. Jawabannya adalah tidak. Anggap saja seluruh uang yang kau habiskan untuknya dan seluruh sisa uang di rekening itu sebagai cicilan pertama dari ganti rugi atas 10 tahun pernikahanku yang telah kau hianati. Rika, yang sedari tadi mendengarkan percakapan itu dengan wajah pucat, kini menatap Bram dengan mata terbelalak ngeri. Pengacaraku akan segera menghubungimu, kata Nindi lagi, memberikan pukulan terakhirnya. Surat gugatan cerai sedang dalam perjalanan ke rumah. Oh, maaf, koreksi. Maksudku, ke rumahku. Penekanan pada kata, rumahku, adalah vonis mati. Nindi tidak hanya mengambil uangnya, ia mengambil seluruh kehidupannya. Nindi, jangan. Bisik Bram, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Nada suara Nindi menjadi final, seperti hakim yang mengetukkan palunya. Selamat tinggal, Bramantio. Klik. Anindita memutuskan panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di meja, menatap senja yang kini menggelap. Semuanya sudah selesai. Ia tidak merasa gembira, juga tidak sedih. Ia hanya merasa lega. Beban berat itu akhirnya terangkat. Ribuan kilometer jauhnya, Bramantio masih menempelkan ponsel di telinganya, mendengarkan nada sambung yang terputus. Suara klakson mobil dan keramaian Gangnam terasa begitu jauh. Di hadapannya, Rika menatapnya dengan pandangan kosong. Air mata baru mulai mengalir di pipinya. Mereka benar-benar sendirian, terdampar di pulau keputusasaan ciptaan mereka sendiri, dan tidak ada satupun kapal penyelamat yang akan datang. Nada sambung yang terputus dari panggilan Anindita terasa lebih final daripada ketukan palu seorang hakim. Gema kalimat terakhirnya, rumahku, seakan terus terngiang di telinga Bram, menghapus sisa-sisa harapan terakhir yang ia miliki. Di sisinya, Rika menatapnya dengan ekspresi yang telah melewati batas kemarahan dan kini memasuki wilayah keputusasaan murni. Jadi, ini akhirnya? Bisik Rika, suaranya serak. Mimpiku, wajahku, semuanya hancur. Bram tidak sanggup menatapnya. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya terpaku pada retakan di layar ponselnya. Sebuah simbol sempurna untuk hidupnya yang baru saja hancur berkeping-keping. Kenyataan pertama yang menghantam mereka adalah hal yang paling mendasar. Mereka tidak punya tempat tujuan. Malam itu, mereka diusir secara tidak hormat dari Lotte Hotel. Adegan di lobi resepsionis adalah sebuah parade penghinaan. Manajer hotel, dengan senyum profesional yang dingin, menjelaskan bahwa kartu kredit yang mereka gunakan untuk deposit kini tidak valid. Mereka tidak bisa membayar untuk malam yang telah mereka habiskan di Presidential Suite. Dengan rasa malu yang membakar, Bram terpaksa menyerahkan jam tangan Patek Philippe-nya, satu-satunya aset berharga yang tersisa di tubuhnya, sebagai jaminan. Ia berjanji akan segera melunasi tagihan begitu, masalah perbankan-nya selesai. Sebuah kebohongan yang terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Mereka keluar dari lobi marmer yang megah itu hanya dengan tas kabin mereka. Sementara koper-koper mewah mereka ditahan oleh pihak hotel. Malam pertama kejatuhan mereka dihabiskan di sebuah gym jilbang, pemandian umum Korea. Mereka tidur di lantai beralas tikar tipis, dikelilingi oleh dengkuran orang-orang asing. Bau balsam dan uap belerang terasa menyengat. Rika, yang semalam sebelumnya terlelap di atas spray katun Mesir, kini menangis tanpa suara dalam kegelapan, menyembunyikan wajahnya yang sembab di balik handuk kecil yang disediakan. Kemewahan telah berganti dengan keterasingan komunal yang menyesakan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Mereka bertahan hidup dari sisa uang tunai yang mereka miliki, yang jumlahnya menyusut dengan cepat. Makanan mereka adalah ramyeon instan dan kimbap segitiga dari minimarket.
Bram, pria yang terbiasa membahas kesepakatan miliaran rupiah sambil menyantap steak wagyu, kini harus menghitung setiap koin won untuk membeli 2 mangkuk mie instan. Hubungan mereka membusuk lebih cepat daripada makanan sisa. Rika tidak henti-hentinya menyalahkan Bram. Setiap keluhan, setiap desisan sinis, adalah pengingat konstan akan kegagalan Bram sebagai seorang pria, sebagai pelindung, sebagai penyedia tiket emasnya yang ternyata palsu. Aku seharusnya tidak pernah percaya padamu, keluh Rika pada malam ketiga, saat mereka duduk di bangku taman yang dingin. Kau menghancurkan hidupku. Aku pulang tanpa wajah baru dan terikat pada seorang pecundang. Bram hanya bisa diam menerima. Semua energinya telah habis. Ia adalah seorang jenderal yang telah kehilangan pasukannya, benderanya, dan kerajaannya. Pada hari keempat, saat uang mereka benar-benar habis, Bram tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan perut kosong dan harga diri yang telah menjadi debu, ia masuk ke sebuah warung internet kecil. Ia harus menelepon keluarganya di Indonesia. Ia tidak menelepon ke ponsel, melainkan melalui panggilan internet. Terlalu malu untuk membiarkan orang tuanya tahu bahwa ia bahkan tidak punya uang untuk membeli pulsa. Ia menelepon ayahnya, seorang pensiunan pejabat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga di atas segalanya. Ayah. Suara Bram terdengar parau saat sambungan telepon terhubung. Bram, kenapa suaramu aneh? Kamu di mana? Bukankah seharusnya di Jepang? Tanya suara berat di seberang sana. Di bilik warnet yang pengap itu, dengan Rika yang menunggu di luar dengan tatapan penuh kebencian, Bram menceritakan segalanya. Ia mengaku tentang perselingkuhannya, tentang kebohongannya pada Anindita, tentang rencana operasi plastik, tentang rekeningnya yang dibekukan, dan tentang kondisinya yang kini terdampar di Seoul. Setiap kata terasa seperti menelan pecahan kaca. Keheningan yang panjang dan berat menyusul pengakuannya. Bram bisa mendengar napas ayahnya yang tertahan. Lalu, suara ayahnya kembali, bukan dengan simpati, melainkan dengan kekecewaan yang sedingin es. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga, Bramantio. Kamu mengecewakan kami semua. Kamu mempermalukan istrimu, wanita baik yang telah membantumu membangun segalanya. Bram hanya bisa menangis dalam diam. Setelah omelan panjang yang terasa seperti hukuman cambuk, ayahnya akhirnya berkata, "Ayah akan mengirimkan uang. Tapi catat ini baik-baik. Uang ini hanya cukup untuk 2 tiket pesawat kelas ekonomi termurah kembali ke Jakarta. Tidak sepeser pun lebih. Jangan harap ada kemewahan. Selesaikan masalahmu sendiri saat kau tiba di sini." Beberapa jam kemudian, uang itu masuk rekening salah satu teman Rika yang ada di Jakarta, yang kemudian mentransfernya ke Rika. Itulah satu-satunya rekening yang bisa mereka akses. Penerbangan pulang adalah sebuah prosesi pemakaman yang berlangsung selama 7 jam. Mereka duduk di barisan paling belakang, di kursi sempit di dekat toilet. Pramugari yang melayani mereka tidak menyapa dengan nama, tidak menawarkan sampanye. Di sekeliling mereka adalah para turis dan pekerja migran. Sebuah dunia yang begitu jauh dari kelas bisnis yang mereka naiki saat berangkat. Rika duduk di dekat jendela, mengenakan kacamata hitam besar dan masker, seolah ingin menghilang. Wajahnya yang burik, yang seharusnya pulang dalam keadaan baru dan sempurna, kini terlihat kuyu dan lebih tua karena stres dan kelelahan. Bram hanya menatap kosong kesandaran kursi di depannya. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya ada keheningan yang syarat dengan penyesalan, kebencian, dan masa depan yang gelap. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dan mereka melangkah keluar menuju udara malam Jakarta yang panas dan lembab, kenyataan terakhir menghantam mereka. Tidak ada mobil Alphard dengan sopir pribadi yang menunggu. Tidak ada sambutan hangat. Mereka berdiri di trotoar area kedatangan, di antara hiruk-pikuk taksi dan bus bandara. Mereka telah kembali ke kota mereka, tetapi mereka adalah orang asing sekarang. Kita mau kemana?" tanya Rika. Suaranya nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu menggantung di udara. Bram tidak punya jawaban. Rumahnya bukan lagi miliknya. Reputasinya telah hancur. Ia telah pulang, tetapi ia tidak punya tempat untuk kembali. Kepulangan Bram dan Rika ke Jakarta bukanlah sebuah akhir,
melainkan awal dari babak penderitaan yang baru dan lebih lambat. Tidak ada lagi drama di bandara atau hotel mewah. Yang ada hanyalah realitas suram dari kehidupan yang telah terdegradasi. Dengan sisa uang dari ayah Bram, mereka menyewa sebuah apartemen 2 kamar yang sempit di kawasan Kalibata. Sebuah dunia yang begitu jauh dari kemegahan Pondok Indah. Dindingnya tipis, catnya sedikit mengelupas, dan pemandangan dari jendelanya adalah lautan atap dan jemuran, bukan taman pribadi dan kolam renang. Disinilah hubungan mereka yang sudah retak akhirnya hancur berkeping-keping. Fondasi cinta mereka dibangun di atas ilusi kekayaan Bram dan ilusi kecantikan masa depan Rika. Ketika kedua ilusi itu lenyap, yang tersisa hanyalah 2 orang asing yang saling membenci dan terperangkap dalam satu atap. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Biasanya dipicu oleh hal yang paling mendasar, uang. Listrik sudah mau diputus. "Kamu ini bagaimana sih? Katanya mau cari kerja?" seru Rika suatu sore. Suaranya melengking. "Kau pikir gampang?" balas Bram, membanting pintu kulkas yang isinya nyaris kosong. "Semua orang di lingkaranku sudah tahu. Namaku sudah hancur. Siapa yang mau mempekerjakan aku?" Rika tertawa sinis. "Salahmu sendiri. Siapa suruh selingkuh pakai uang istri? Bodoh. Sekarang lihat. Aku ikut terseret dalam kebodohanmu. Aku seharusnya pulang dengan wajah secantik Song Hye Kyo, tapi malah terjebak di sini sama kamu, di apartemen bau ini." Wajah Rika menjadi sasaran kekesalan Bram. Wajah itu, wajah burik yang gagal di-upgrade, adalah monumen hidup dari kegagalan terbesarnya. Setiap kali ia menatap Rika, ia melihat pantulan dari kebodohan dan kehancurannya sendiri. Sementara Bram dan Rika tenggelam dalam kubangan penderitaan mereka, Anindita bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seekor elang. Proses perceraian mereka berjalan singkat dan brutal, setidaknya bagi Bram. Dengan laras di sisinya dan hard drive berisi bukti-bukti tak terbantahkan, Anindita memegang semua kartu as. Pertemuan mediasi mereka adalah sebuah tontonan kekuasaan yang timpang. Bram datang dengan penampilan kuyu, mengenakan kemeja yang sedikit kusut, didampingi pengacara junior yang tampak gugup. Anindita, sebaliknya, melangkah masuk dalam balutan powersuit berwarna biru navy, rambutnya tertata sempurna. Auranya memancarkan kepercayaan diri yang dingin. Ia tidak banyak bicara. Laras yang memaparkan semuanya. Bukti transfer dana untuk kepentingan pribadi selingkuhan, penyalahgunaan aset perusahaan, dan kebohongan yang terencana. Pengacara Bram hanya bisa tertunduk lesu. Bram tidak punya celah untuk membela diri. Hasilnya sudah bisa ditebak. Anindita mendapatkan hak penuh atas rumah di Pondok Indah, kepemilikan mayoritas saham di perusahaan yang telah ia bangun, dan hampir seluruh aset investasi mereka. Bram hanya ditinggalkan dengan sejumlah kecil dana pesangon, sebuah kemurahan hati dari Anindita yang sebenarnya adalah sebuah penghinaan, dan mobil sedan lamanya. Ia dilucuti dari semua simbol status dan kekuasaan yang pernah ia banggakan. Berita tentang perceraian dan skandal, operasi plastik pelakor, menyebar seperti api di kalangan sosialita Jakarta. Bram menjadi paria. Teman-temannya menjauh. Mitra bisnisnya membatalkan janji. Ia menjadi bahan gosip di setiap arisan dan acara makan malam. 6 bulan setelah kepulangan Bram yang memalukan, tibalah momen itu. Momen yang seakan ditulis oleh takdir untuk Anindita. Ia sedang mengadakan rapat makan siang dengan beberapa investor dari Jepang di sebuah restoran kelas atas di Plaza Senayan. Ia baru saja berhasil menutup kesepakatan besar yang akan membawa perusahaannya ke level internasional. Ia tertawa, gelas wine di tangannya, tampak lebih hidup dan bersinar dari sebelumnya. Saat itulah matanya menangkap pemandangan di seberang eskalator. Di sebuah kafe yang lebih murah, duduklah Bram dan Rika. Penampilan mereka begitu kontras dengan lingkungan sekitar yang glamor. Bram mengenakan kemeja polo yang warnanya sudah sedikit pudar. Rambutnya agak berantakan. Rika, dengan riasan seadanya, tampak cemberut sambil mengaduk-aduk es tehnya. Mereka jelas sedang bertengkar. Gerak bibir mereka yang marah dan tatapan kesal mereka terlihat bahkan dari kejauhan. Anindita menatap mereka selama beberapa detik. Ia melihat Rika,
pacar baru mantan suaminya, yang tetap burik, seperti saat ia pertama kali melihatnya di foto Instagram. Wajah yang menjadi sumber dari semua drama ini ternyata tidak berubah sama sekali, kecuali kini dihiasi oleh garis-garis ketidakbahagiaan. Ia melihat Bram, pria yang dulu ia cintai, kini tampak seperti pria parubaya yang kalah dan lelah. Rasa kasihan? Tidak ada. Rasa sakit? Sudah lama hilang. Yang ada hanyalah rasa kemenangan yang dingin dan tuntas. Ia tidak akan berteriak atau menghampiri mereka. Itu terlalu rendah. Pembalasannya akan ia sampaikan dengan gaya khasnya. Elegan, digital, dan menusuk tepat di harga diri. Sambil tetap tersenyum pada rekan bisnisnya, Anindita mengambil ponselnya di bawah meja. Ia membuka kontak Bram untuk terakhir kalinya. Jari-jarinya mengetik sebuah pesan singkat. Kulihat kau sudah menemukan pasangan yang sepadan dengan dirimu sekarang. Selamat ya. Ia menekan tombol, kirim, lalu meletakkan ponselnya kembali. Di seberang sana, ia melihat Bram meraih ponselnya yang bergetar. Ia melihatnya membaca pesan itu. Ia melihat bagaimana warna perlahan menghilang dari wajah Bram, digantikan oleh ekspresi pias penuh penghinaan. Bahunya merosot seolah baru saja menerima sebuah pukulan telak. Rika, melihat ekspresi suaminya, mulai mengomelinya lagi, tidak tahu bahwa suaminya baru saja menerima vonis terakhir dari masa lalunya. Anindita mengangkat gelasnya, memberikan isyarat bersulang pada investornya. Ia sama sekali tidak menoleh lagi ke arah Bram. Misinya telah selesai. Ia tidak hanya menceraikannya, ia telah mengejek sisa-sisa kehidupannya yang menyedihkan. Dan rasanya sangat memuaskan. 1 tahun berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi Anindita, waktu adalah seorang pembangun. Dalam 12 bulan yang telah lewat, ia tidak hanya menyembuhkan lukanya. Ia membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan dan membuatnya lebih megah dari sebelumnya. Kantornya kini menempati lantai teratas di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di SCBD. Ruangan itu berdinding kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang sibuk. Di salah satu dinding, terpajang sampul majalah bisnis terkemuka yang menampilkan wajahnya dengan judul Anindita Putri, The Iron Woman Rebuilding an Empire. Di bawah kepemimpinannya yang tunggal dan visioner, perusahaan yang dulu ia kelola dari balik layar kini melesat, melakukan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan agresif. Anindita sendiri telah bertransformasi. Rambutnya dipotong lebih pendek dengan gaya yang tegas dan modern. Sorot matanya yang dulu menyimpan kewaspadaan kini memancarkan ketenangan dan otoritas. Ia tidak lagi hidup dalam surga yang retak. Ia telah membangun surganya sendiri, di atas fondasi kekuatannya sendiri. Rumah di Pondok Indah telah ia jual. Kenangan di dalamnya terlalu beracun. Kini ia tinggal di sebuah gria tawang, penthouse, yang menakjubkan di gedung yang sama dengan kantornya. Suatu sore, saat sedang meninjau laporan kuartalan bersama Laras, sang pengacara, sebuah nama dari masa lalu muncul dalam percakapan. Omong-omong, Nindi, ujar Laras di sela-sela pembahasan dokumen. Aku dengar kabar soal mantan suamimu. Anindita mengangkat alisnya sedikit. Rasa penasarannya lebih bersifat klinis daripada emosional. Oh, ya. Ya. Pengacaranya yang menangani kasus kebangkrutannya menghubungiku kemarin untuk beberapa dokumen lama. Ternyata usahanya untuk bangkit kembali gagal total. Ia dinyatakan bangkrut secara resmi bulan lalu. Jelas Laras dengan nada datar. Kebangkrutan. Vonis finansial paling akhir. Anindita hanya mengangguk pelan. Itu adalah akhir yang logis untuk seseorang seperti Bram, yang pesonanya tidak lagi berguna tanpa uang untuk memolesnya. Dan wanita itu, Rika, kalau tidak salah, lanjut Laras. Kudengar dia sudah lama meninggalkannya. Lenyap begitu saja setelah tetes terakhir dari dana pesangon Bram habis. Sepertinya, dia tidak terlalu tertarik untuk mendampingi pria yang bangkrut. Anindita tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan sebuah pengakuan atas kebenaran hukum alam yang paling dasar. Hubungan transaksional akan selalu berakhir ketika transaksi tidak bisa lagi dilakukan.
Berita itu tidak membuatnya gembira. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Bramantio dan Rika kini terasa seperti karakter dari sebuah novel yang pernah ia baca, bukan bagian dari hidupnya. Kisah mereka telah selesai. Baiklah, kata Anindita, mengalihkan perhatiannya kembali ke laporan di hadapannya. Mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Aku ingin membahas proyeksi kita untuk kuartal pertama tahun depan. Masa lalu telah resmi ditutup dan diarsipkan. Malam itu, Anindita berdiri sendirian di balkon gria tawangnya. Angin malam yang hangat menerpa wajahnya. Di bawahnya, lautan lampu Jakarta berkelip seperti permata yang tak terhitung jumlahnya. Kota yang dulu menjadi saksi bisu dari pengkhianatannya, kini terhampar di bawah kakinya, seolah tunduk pada kekuasaannya yang baru. Di tangannya, ia memegang segelas sampanye, bukan untuk merayakan kejatuhan orang lain, tetapi untuk merayakan dirinya sendiri. Ia memikirkan kembali perjalanannya selama 1,5 tahun terakhir. Rasa sakit yang menyayat, kemarahan yang membekukan, dan perencanaan balas dendam yang dingin dan metodis. Semua itu terasa seperti terjadi pada orang lain. Pembalasan dendamnya, yang dulu terasa begitu penting, kini tampak seperti sebuah prosedur medis yang diperlukan. Sebuah operasi yang menyakitkan untuk mengangkat tumor ganas dari hidupnya. Ya, itu meninggalkan bekas luka, tetapi bekas luka itu bukanlah simbol kelemahan. Itu adalah pengingat abadi akan kemampuannya untuk bertahan hidup, untuk bertarung, dan untuk menang. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mengejek atau membenci. Energi untuk itu terlalu berharga. Bram, dengan kehidupannya yang hancur, dan Rika, dengan wajahnya yang tetap, burik, dan impiannya yang kandas, telah menerima hukuman yang paling setimpal. Mereka harus hidup sebagai diri mereka sendiri, dengan semua kegagalan dan penyesalan mereka. Anindita menatap Cakrawala. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa hormat pada dirinya sendiri dan kedamaian yang datang dari kemandirian mutlak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah akan ada pasangan baru atau tidak, dan ia tidak terlalu memikirkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh dengan dirinya sendiri. Ia mengangkat gelasnya ke arah gemerlap kota. Sebuah toa untuk masa depan yang cerah, untuk kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang terbentang di hadapannya. Matahari telah terbenam pada babak kelam dalam hidupnya, dan kini, di cakrawala jiwanya, sebuah matahari baru yang cemerlang sedang terbit. Dan kali ini, ia adalah satu-satunya penguasa atas cahayanya.